Seorang Presiden Joko Widodo telah melakukan penyesatan publik yang begitu luar biasa. Seorang Presiden Joko Widodo sebenarnya tahu betul tentang segala persoalan yang terjadi di bangsa ini, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Presiden Joko Widodo dulunya kita kenal sebagai sosok yang begitu ideal. Sosok yang menurut saya beliau adalah presiden yang terbaik sejak Indonesia ini merdeka. Tetapi menjelang Pilpres 2024, karakter asli dari seorang Presiden Joko Widodo akhirnya diketahui juga oleh rakyat Indonesia. Ternyata Joko Widodo sedang berjuang untuk melanggengkan kekuasaannya. Ternyata seorang Presiden Joko Widodo, dia mengetahui betul bahwa negara, demokrasi, konstitusi di bangsa ini sudah benar-benar rusak. Tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak tahu. Hal inilah yang akan kita dengarkan bersama-sama dalam cuplikan-cuplikan video ini, di mana netizen, di mana para ahli hukum, mereka berbicara tentang siapa itu Bapak Presiden Joko Widodo. Seburuk inikah kualitas dari presiden kita saat ini, yang dulunya kita damba-dambakan, yang dulunya kita puja-puji, tetapi kini berbalik 360 derajat. Mari kita simak bersama-sama apa komentar dari netizen tentang Bapak Presiden Joko Widodo ini. Selamat menyaksikan. Melakukan berulang kali penyesatan publik. Dan saya berani mengatakan itu dan mempertanggungjawabkannya, dibawa ke pengadilan pun siap. Waduh. Karena saya ngerti sekali Pak Jokowi itu tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah, gampangnya gini, Guru. Biji nikel nilainya 10. Kan seperti saya katakan tadi, pembangunan itu kan menyejahterakan rakyat kan, rakyat Indonesia kan. Biji nikel nilainya 10, ferronikel hasil dari smelter nilainya 40 misalnya. Maka terjadilah peningkatan nilai tambah kan. Dari 10 ke 40. 30. Nah 30 ini dinikmati oleh siapa, Guru? Pertama pengusahanya kan. Pengusahanya 90% lebih dari China. Maka keuntungan dari pengusaha itu ya dibawa ke China. Kedua, siapa yang menikmati nilai tambah itu? Pemilik modal, yakni bank. Bank meminjamkan ke perusahaan smelter itu 100% banknya dari China. Bahkan banknya pun dari Cina. 100% modalnya dari China, sehingga pembayaran bunga pinjaman dari perusahaan itu larinya 100% ke China kan. Ketiga, teknologi, kan pakai teknologi. Yeah. Teknologi itu kan bayar patennya. Disebut patent fee. Fee-nya untuk patent. 100% teknologinya dari China. Ya patent fee-nya 100% lari ke China. Ada dua lagi komponen nilai tambah itu. Yang keempat adalah pemilik tanah. Nah, pemilik tanah adalah Republik Indonesia, mereka bayar PBB. Guru bisa cek, PBB-nya kecil banget. Rupiahan, 10 rupiah lekah meter persegi dan sebagainya. Jadi kecil sekali komponen nilai tambah yang dinikmati oleh pemilik tanah, yakni Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah pekerja. Iya kan? Nah, pekerja itu dapat upah. Nah, pekerja ini ada dari China, ada dari Indonesia. Dan industri smelter adalah industri padat modal dan padat teknologi. Jadi sedikit pekerjanya kan.
Dan pekerja China dapat upah 17 sampai 54 juta per bulan. Rata-rata pekerja Indonesia 7 juta. Nah, jadi kan ternyata hitung-hitungan saya 90% itu kekecilan. 95% lebih lari ke China itu. Lari ke Ayo, China. ya. Nah, Iya, ternyata ya Guru, silakan. silakan, maaf. Biar clear. Iya, saya hanya ingin menegaskan berarti yang dimaksud dengan 90% itu adalah karena yang industri yang melaksanakan hilirisasi itu dari Cina, banknya juga dari Cina, sebagian pegawainya juga dari Cina, dan kemudian pemilik hak paten, teknologi pemilik hak paten juga dari Cina, dan Indonesia hanya kebagian pajak dari tanah itu dan sebagian kecil dari pekerjanya. Betul. Oh. Jadi berbohong secara tidak langsung Pak Jokowi berbohong. Pura-pura tidak tahu. Menterinya tahu tapi tidak bisa ngomong. Menteri Pak Tasrif ya, tahu. Pak JK sudah ngomong. Dulu kan saya sendiri. Nah, sekarang Pak JK juga ngomong 90% lebih ke China gitu. Menterinya, Menteri SDM-nya juga bicara bahwa ini bukan industrialisasi ini. Menyesatkan ini gitu. Penyebab dari bahwa 90% keuntungan itu pada akhirnya untuk Cina, apakah karena kita memiliki SDM yang kurang memadai untuk bisa mengolah itu? Tidak, Guru. Vale bisa, tenaga kerjanya sebagian besar dari Indonesia, aneka tambang hampir 100% pekerjanya dari Indonesia, ya. Mengapa ini si smelter China ini teknologinya sederhana yang Pak Guru, sederhana sekali teknologinya. Saya bertemu dengan profesor metalurgi dari ITB, dari UI, kita bisa gitu. Nah, lebih parah lagi Guru, kan kalau Freeport yang sering dicuci maki oleh masyarakat itu kan, kalau Freeport itu kan dapat untung ya. Nah, untungnya kan bayar PPh badan kan. Masih dapat kita. Nah, kalau smelter China ini dikasih kebebasan membayar pajak keuntungan perusahaan selama 5-20 tahun. Gratis tanpa pajak? Tanpa pajak. Pajak keuntungan. Nah, ada satu lagi. Ada satu lagi. Mereka mengoperasikan smelter pakai listrik kan. Bukan dari PLN listriknya. Mereka bikin pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara. Batu baranya dari kita kan? Tapi batu baranya dari kita. Tahun 2022 yang saya ingat ya, harga batu bara itu rata-ratanya tahun 2022 $345 per ton. Buat perusahaan Cina ini $70 saja. Merinding ketika kita mendengar diskusi ringan antara seorang profesor dengan guru gembul ini. Merindingnya karena kebusukan yang memang sengaja dilakukan untuk mengambil segala sumber daya alam yang ada di Indonesia dan menyejahterakan negara lain. Adalah sebuah cara yang benar-benar busuk dan benar-benar licik jika memang benar apa yang didiskusikan ini. Bagaimana tidak? Sumber daya alamnya dari Indonesia. Hasil buminya dari Indonesia. Tetapi yang menikmati itu adalah negara Cina. Yang akan mensejahterakan itu adalah orang-orang Cina. Coba kita renungkan bersama-sama. Semoga saja
diskusi ringan ini tidak benar. Tetapi kalau benar, apa kira-kira yang akan dialami oleh generasi penerus bangsa kita? Apakah kedepannya bangsa kita bisa sejahtera kalau dari hari ke hari sumber daya alam yang ada di bumi pertiwi ini digerus habis-habisan oleh para penguasa, para elit, hanya demi kepentingan mereka sendiri, dan itu hanya mau mensejahterakan negara lain. Lantas, apa kira-kira yang akan kita dapat? Saudaraku sebangsa dan setanah air, cuplikan-cuplikan video ini, dalam diskusi ringan ini, semoga saja bisa menyadarkan kita akan kebobrokan, akan rusaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Entah ini sampai kapan, kita sebagai rakyat jelata pun tidak tahu. Dulu di saat kampanye, menjelang Pilpres 2024, sering kali dan berulang kali selalu saya katakan bahwa mari kita bersama-sama untuk memilih pemimpin yang di suatu hari nanti segala keputusan dan segala kebijakannya itu akan berpihak kepada kita rakyat Indonesia. Jangan memilih pemimpin yang hanya mau mementingkan kepentingannya sendiri dan golongannya. Karena pada akhirnya rakyat pasti yang akan selalu dikorbankan dan selalu diabaikan. Semoga saja diskusi ringan ini bisa menyadarkan kita akan rusaknya bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau orang mempertahankan IKN, kenapa dibangun? Oh, ini karena demi Jakarta, demi apa gitu loh. Ya, siapa sekarang yang dapat keuntungan? Ya para kontraktor. Yang hari ini mungkin berada dekat dengan kekuasaan, bukan rakyat. Jadi kami bicara tentang keadilan. Pemerataan itu tidak dengan memindahkan ibu kota. Pemerataan itu dengan mendistribusikan kota-kota itu menjadi kecil-kecil supaya semuanya dapat, ibarat kue gitu loh. Ibarat kita punya kue bolu di sini, ya kita pindahin ke sana. Sama aja, tetap bolunya hanya satu. Tapi harusnya bolu ini dibagi. Sumatera, ayo kita buat Green City, ya kan? Sulawesi, ayo kita buat. Ya, sehingga anggarannya besar. Tapi bayangin, kita bisa membangun sekolah-sekolah baru. Sekarang kan saya sedih, Bang. Guru-guru sekarang, ya. Saya kebetulan seorang rektor di perguruan tinggi. Saya melihat bahwa pemerintah saat ini, saya analisa pribadi saya adalah kurang peduli dengan aspek pendidikan kita ini. Nggak ada kebijakan. Saya dengar rapat di kabinet membahas tentang pendidikan kita gimana masa depannya ini. Nggak ada itu. Itu sibuk semua membahas investor, membahas bisnis. Tapi di DPR juga nggak ada. Iya, itu yang terjadi. Masalah kan sebenarnya kan kalau pemerintah dalam konteks ini kan bikin program. Kemudian menterinya kan RDP dengan DPR. Betul. Komisi 9 berapa? 9 atau berapa? 10 pendidikan. Tapi kita tidak dengar apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya. Makanya tadi kami nggak pernah ditanya juga, Bapak lebih mengutamakan bisnis online atau pendidikan? Nggak pernah ditanya juga. Nggak ada isinya. Bahkan sampai sekarang Dirjen Pendidikan Tinggi itu bertahun-tahun PLT. Di PLT kan ada apa? Ya. Artinya nggak serius ini pemerintah. Mungkin mau di pemilihan langsung juga nggak? Di PLT kan artinya kan kewenangannya terbatas. Ya, artinya Dirjen Dikti ini tidak memiliki kewenangan, tidak bisa bekerja maksimal. Tapi nggak dibiarin aja. Nggak ada yang, cepat tuh pilih. Apa nggak ada orang terbaik, profesor doktor yang terbaik? Atau jangan-jangan dia takut ini. Kalau Dirjen Diktinya punya kuasa, jadi dia nggak punya kewenangan lain. Jadi kita melihat bahwa Pak Jokowi satu sisi dia punya kelebihan kok. Dia punya prestasi, kita akui kok. Tetapi kami melihat ada celah-celah di mana kelemahannya juga masih banyak. Yang ini harus kita sampaikan. Ya, kami memuji pembangunan jalan tol, oke. Kami apresiasi, Presiden PKS mengapresiasi kok. Tetapi dalam konteks pengelolaan COVID, oke. Tapi dalam konteks pendidikan sumber daya manusia, di era Pak Jokowi ini kita melihat agak ketinggalan. Jadi memang harus dinilai bahwa
pandangan atau sikap PKS ini dalam kerangka demokrasi. Betul. Ya, ada kritik, ada koreksi. Betul. Daripada didiamkan nanti kecebur misalnya kan. Betul. Tapi kan problem di internal koalisi Amin ya, gitu. Ini kan ada problem soal IKN ya. PKS tegas, Betul. ya, menolak. Ya. Bahkan kalau menang nanti membatalkan. Ya. Betul kan? Ibu kota tetap di Jakarta, pembangunan dilanjutkan dengan pembiayaan yang lebih kecil. Ya, ya. Dibuat Oke. pemerataan di Ya, kota-kota bukan lain. membatalkan ya. Bukan. Ibu kota tetap ya. Tetap di Berarti Jakarta. membatalkan ibu kotanya. Ibu kotanya, pembangunannya bisa digunakan, dimaksimalkan. Yang sudah jalan dilanjutkan. Tetapi Ya. dengan pembiayaan yang tidak sebesar ini. Ini bukan masalah hasil, Ya. tapi masalah proses. Bagaimana kalau kemudian cara main yang sama ini di copy paste, direplikasi di pemilu-pemilu selanjutnya Di pilkada serentak ke depan. berdasarkan kehendak kekuasaan aja. Kalau gitu orang-orang yang kira-kira nggak dikehendaki kekuasaan, ya sebaiknya udah kita buka sawah aja, bos, atau ngapain gitu kan? Nggak usah maju dalam konteks mengabdi untuk politik. Ya. Kalau cara mainnya adalah tergantung naluri kekuasaan mau berpihak kepada mana, dengan cara yang kurang lebih sama dengan kemarin dilakukan lagi. Maka pemilu setelah ini akan kehilangan konteksnya. Pemilu akan kehilangan maknanya sebagai wahana untuk merayakan demokrasi, tapi malah hanya akan sebagai formalitas saja untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, itu berbahaya. Maka kemarin kita saat hari ini bicara kenapa kemudian harus ada mekanisme evaluasi, audit, Ada angket. pengajuan hak angket Ya. itu dalam rangka untuk mengevaluasi proses itu. pemilu ya. Apa yang terjadi kemarin? Bener nggak yang disuarakan para budayawan, para guru besar? Bener nggak yang disuarakan oleh kita-kita ini? Apakah itu memang secara forensik bisa dibuktikan kebenarannya? Nah, ini perlu dievaluasi. Dan kita harus bersuara untuk itu. Mencegah agar di pemilu-pemilu selanjutnya metode dan cara seperti ini nggak terulang kembali. Itu yang kenapa aku bilang pemilu itu bukan sekedar hasil, bos. Kalau masalah menang kalah itu hal yang terlalu sepele. Tapi proses ini sudah melalui mekanisme prosedur yang benar atau belum? Ini sudah kemudian jadi pakem pasti kekuasaan untuk menghadapi pemilu atau tidak. Kalau begitu caranya, maka pemilu ini hanya akan cepat-cepatan adu curang aja. Saat kemudian udah waktunya selesai, udah ya tanggal coblosan. Semuanya kemudian tidak di ini lagi. Udahlah kamu menang sudah, curanganmu diokekan, diabaikan. Ini berbahaya. Maka ya itulah kenapa kita hari ini aku pakai baju itu. Menarik ketika kita mendengar pernyataan dari kader muda PDIP ini. Mungkin pernyataan beliau ini sangat benar bahwa pesta demokrasi atau pemilu itu bukan soal menang atau bukan soal kalah. Tetapi bagaimana kita rakyat Indonesia mau memaknai tentang pesta demokrasi itu sendiri. Karena dalam pesta demokrasi itu ada proses di dalamnya. Ada kejujuran di dalamnya. Ada keadilan di dalamnya. Dan masih ada banyak hal lainnya ketika kita berbicara soal pemilu ini. Tetapi apalah daya, jika dalam sebuah pesta demokrasi, nilai-nilai kecurangan itu sudah diatur secara terstruktur, sistematis, dan masif. Beberapa hari belakangan ini, sering kali saya secara pribadi menemukan cuplikan-cuplikan video di mana ada perkelahian, di mana ada kegaduhan yang begitu luar biasa dalam sidang pleno di tingkat kabupaten pada saat Pilpres 2024 ini. Banyak sekali kejanggalan, banyak sekali kecurangan, banyak sekali hal-hal yang tidak masuk di akal. Tetapi itu semua dianggap sah-sah saja. Lantas, jika kualitas pemilu kita sudah seperti ini, apa kira-kira yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita banggakan dari kualitas calon-calon pemimpin yang terpilih dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini? Proses saja mereka tidak hargai. Keadilan dan kejujuran saja
tidak mereka hargai. Lalu tiba-tiba mereka menang sebagai seorang pemimpin. Orang yang masih bisa untuk berpikir waras, masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat, pasti dia akan bertanya, kualitas pemimpin yang diperoleh dari hasil kecurangan ini akan terjadi seperti apa? Dari situ juga kita akan berpikir, mau jadi apa bangsa ini untuk 5 tahun yang akan datang jika dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang menang karena hasil kecurangan ini. Kita sebagai rakyat, kita sebagai seorang petani, kita sebagai seorang nelayan, kita sebagai seorang buruh, pesta demokrasi dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, ya nasib kita akan tetap seperti itu. Tetapi yang kita harapkan, yang kita dorong kepada pihak pemerintah adalah setiap keputusan dan kebijakan mereka selalu berpihak kepada kita rakyat Indonesia. Baik itu sebagai guru, baik itu sebagai petani, baik itu sebagai siswa, baik itu sebagai mahasiswa, baik itu sebagai nelayan, dan masih ada profesi yang lainnya lagi. Itu saja harapan kita. Karena susah sekali kita menemukan sosok calon pemimpin yang setiap keputusan dan setiap kebijakannya itu selalu berpihak kepada rakyat. Lantas siapa kira-kira yang salah? Apakah calon pemimpin itu? Ataukah kita rakyat Indonesia? Yang salah adalah kita rakyat Indonesia. Kita yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Kita telah memberikan mandat kepada mereka. Kita benar-benar sudah dikibulin dan dibodohi oleh janji-janji politik, oleh gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh elit-elit partai, yang dilakukan oleh calon-calon penguasa yang haus akan jabatan dan kekuasaan. Segala cara mereka lakukan, intinya mereka menang, menang, dan menang. Mari kita harus bisa untuk berpikir waras. Jika kita berkehendak, bangsa ini bisa lebih baik dari hari ini, dan rakyatnya juga bisa sejahtera. Mari kita lanjutkan lagi. Kita harus bedakan Jokowi efek pada capres dan pada partai. Mengapa berbeda? Karena pada capres yang memperebutkan Jokowi efek ini hanya Prabowo saja, sehingga efek Jokowi full diambil oleh Prabowo, dan juga penambahan suara Prabowo pun juga full karena memang dia eksklusif memonopoli Jokowi efek. Nah, ini berbeda dengan partai-partai. Nah, ketika partai-partai ini maju, di situ ada Gerindra, ada Golkar, ya, ada juga PAN, dan juga ada PSI di sana. Nah, semua juga memainkan efek Jokowi. Terakhir itu malah Golkar itu membuat iklan-iklan yang besar sekali, Golkar Jokowi, Jokowi Golkar, yang diulang-ulang di masa-masa akhir. Dan kita lihat efeknya kepada Golkar naiknya tinggi sekali itu. Hal yang sama juga dengan PAN. PAN juga mengatakan dia bagian dari satu legasi Jokowi, ya. Bahkan ketika membagi-bagi bansos pun dikatakan juga, ini bansos dari mana teman-teman? Itu kepada komunitas PAN, dari Jokowi dan lain sebagainya. Di partai kita lihat efek Jokowi terbagi ke banyak partai. Akibatnya dia tidak memberikan efek yang dimonopoli oleh satu partai saja. PSI pun kita lihat naik juga suaranya kalau dibanding 2019, ya. Tapi memang naiknya tidak signifikan ke angka melampaui 4%, karena sangat mungkin penentunya kemudian adalah mesin politiknya. Ketika semua mengkampanyekan Jokowi, berebut Jokowi efek, mesin Golkar dan mesin PAN jauh lebih kuat, jauh lebih besar, ya, dibandingkan mesin PSI
untuk mendapatkan efeknya, sehingga akibatnya PSI dapatnya kecil saja dari efek Jokowi itu, sementara Golkar dan PAN jauh lebih besar mendapatkannya. Nah, jadi ini juga kita lihat betapa pentingnya juga, di samping ada Jokowi efek, juga ada mesin yang bisa memainkan Jokowi efek itu. Nah, pada partai terjadi kompetisi antar partai. Ya. Tampaknya memang Golkar yang paling diuntungkan oleh ini, karena naiknya Golkar ini tertinggi dibanding semua partai lain. Jadi kita katakan sekarang ini, kalau kita katakan siapa top 3 yang menang dalam Pilpres kali ini, pemenang pertama adalah Prabowo dan Gibran, karena dia terpilih telak sekali. Kemenang kedua adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi legasinya akan diteruskan. Kemenang ketiga adalah Golkar. Memang PDIP lebih tinggi dari Golkar saat ini posisi, tapi PDIP dibanding 2019 turun dia. Golkar memang masih di bawah PDIP, tapi dibanding 2019 naiknya paling tinggi dan lebih tinggi dari naiknya Gerindra. Nah, Gerindra yang kita juga agak unik juga, mengapa Gerindra tak banyak dapatkan efek dari Prabowo, ya. Padahal Prabowo itu nomor 1, melonjak tinggi sekali. Juga kita memang di seminggu terakhir ini, permainan caleg-caleg Golkar itu jauh lebih canggih, jauh lebih kokoh. Mereka lebih berpengalaman, ya. Akibatnya memang Jokowi efek ini jauh lebih banyak didapat oleh Golkar, melampaui Prabowo efek yang didapatkan oleh Gerindra. Mengapa partai itu terpilih dan apa motif orang memilih partai? Itu dua sumber suaranya. Pertama adalah identitas partai itu sendiri. Baik Golkar, PAN, Gerindra, PDIP, dia sudah punya satu label, punya satu party ID istilahnya, identifikasi orang pada partai. Besar sekali efeknya orang memilih PDIP karena dia merasa bagian dari PDIP sejak lama. Tapi juga mungkin 30% dari itu disumbangkan oleh calegnya. Jadi orang juga bisa memilih partai bukan karena partainya, tapi karena ada caleg yang kuat sekali pesonanya, kuat sekali geraknya, kuat sekali mobilisasinya, sehingga dia pun bisa menambah suara kepada suara partai. Dan jika kita membuat survei misalnya, partai mana yang dipilih, selalu Gerindra melampaui Golkar misalnya. Ya. Saat ini ya. Tapi hasil akhirnya Golkar melampaui Gerindra. Mengapa terjadi? Nah, itulah peran caleg. Ya, bahwa caleg-caleg Golkar ini ternyata lebih kokoh dia dalam menggrab pemilih di wilayahnya, lebih kokoh dia memainkan satu manuver ya, terutama di seminggu terakhir. Misalnya bansos-bansos yang ada itu lebih canggih mereka memainkannya, sehingga akhirnya bansos diberikan, tapi juga efeknya datang kepada para caleg-caleg itu sendiri. Dan di PSI sangat mungkin caleg-calegnya seperti dibilang Bro Andi, jika waktu itu Kaisang terpilih lebih jauh lagi, mungkin caleg-caleg yang datang akan jauh lebih kokoh. Ya. Caleg-caleg yang datang akan jauh lebih mapan misalnya, lebih punya akar, sehingga kemungkinan caleg menyumbangkan suara kepada partai itu tinggi sekali. Ya. Nah, sekarang ini mungkin PSI sumbangan suaranya datang dari Kaisang karena Jokowi efek gitu. Tapi mesin partainya sendiri nggak terlalu jalan, calegnya sendiri nggak terlalu jalan. Ya. Tapi kalau tiga-tiganya jalan, efek Jokowi jalan, mesin partainya jalan, dan juga caleg-caleg yang dipilih itu jauh lebih banyak, lebih kokoh, jalan, mungkin akan jauh lebih besar kemungkinannya untuk lolos di parliamentary threshold 4% itu. Oke guys, itulah penjelasan dari Denny J.A. PhD. Dari penjelasan ini, terbesit sebuah pertanyaan dalam benak saya. Mungkinkah Jokowi efek ini pada akhirnya merusak demokrasi di bangsa dan negara ini? Atau mungkinkah hanya gara-gara Jokowi efek ini terciptanya pemilu yang curang? Pemilu yang sudah diatur secara sistematis, terstruktur dan masif ini? Atau mungkinkah bahwa Jokowi efek ini telah membawa dampak buruk
karena seorang presiden aktif ikut cawe-cawe dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Dan masih ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang terbesit dalam benak kita. Ketika kita menyaksikan fenomena pesta politik di tahun 2024 ini, rasa-rasanya pemilu ini tidak punya makna, tidak punya nilai tentang demokrasi, tentang konstitusi, tentang keadilan, tentang kejujuran yang bisa kita rasakan. Pemilu ini seolah-olah hanyalah sandiwara belaka. Pemilu ini hanyalah seolah-olah event atau momen di mana mau menguji siapa yang punya duit dan siapa yang tidak punya duit. Sampai kapan bangsa kita ini akan terus seperti ini? Atau apakah ini merupakan budaya baru bahwa pesta demokrasi atau pemilu ini merupakan ajang di mana kita harus bertarung antara yang punya duit dan yang tidak punya duit, antara yang punya kuasa dan yang tidak punya kuasa. Jikalau memang demikian, alangkah eloknya, alangkah terhormatnya dan alangkah mulianya pemilu itu ditiadakan saja. Terus terang, banyak orang yang mengungkapkan kekecewaannya. Terus terang, banyak sekali kegaduhan yang terjadi dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Ini hanyalah sebuah pandangan dari saya yang rakyat jelata, yang tidak tergabung dalam partai politik apapun, yang tidak punya kepentingan dengan elit-elit partai ataupun penguasa. Ini hanyalah suara saya. Mungkin pemirsa sekalian punya pandangan atau punya pemikiran yang lain terkait dengan Bapak Presiden Joko Widodo, terkait dengan Pilpres 2024, dan masih ada banyak hal yang sudah kita dengarkan bersama-sama dalam cuplikan-cuplikan video tadi. Harapan saya dan saudara semuanya mungkin sama, bahwa kita hanya bisa berharap bangsa kita ini ke depan baik-baik saja. Semoga saja jeritan-jeritan rakyat saat ini yang mengeluh karena harga kebutuhan pokok terus melonjak naik bisa segera diatasi oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga saja aksi unjuk rasa yang dari hari ke hari ini terus memanas di gedung DPR RI dan KPU bisa menemukan solusi. Mungkin mereka sedang mencari keadilan. Mungkin mereka sedang mencari kejujuran. Semuanya adalah imbas dari pesta demokrasi tahun 2024 ini. Saudara, mungkin itu saja tanggapan singkat saya terkait dengan cuplikan-cuplikan video yang sudah kita simak bersama-sama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada tutur kata atau buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk lebih mengingatkan saya, mari kita bangun diskusi di kolom komentar agar kita bisa menemukan jawaban, menemukan penyelesaian dari persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa ini. Apakah persoalan di bangsa ini akan berakhir jika seorang Presiden Joko Widodo harus dimakzulkan? Atau apakah persoalan di bangsa ini akan berakhir jika hak angket itu harus dijalankan? Dan masih ada banyak hal lagi yang diperjuangkan oleh para pendemo
yang dari hari ke hari terus mengepung gedung KPU RI dan juga DPR RI. Tetaplah kita menggunakan logika akal sehat kita dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.